Nah, itulah keheningan, itulah la ilaha illa ana. Jadi ketika seseorang zikir la ilaha illa anta, itu huwa hilang, dia hilang, kamu hilang. Tetapi ini belum belum hening karena masih ada ana. Ini belum hening karena masih ada apa? Masih ada ana, masih ada aku. Nah, nah puncaknya adalah la ilaha illa ana. Nah, ini puncaknya. Ya, puncaknya adalah la ilaha illa ana. Tidak ada apa-apa kecuali aku. Maka di sini akunya ikut hilang. Huanya luruh, anta luruh, ya, dia luruh, kamu luruh, dan aku pun luruh. Karena anak itu keheningan ya. Jadi saat seseorang merasakan ketakjuban, merasakan cinta yang sangat mendalam, maka telinga menjadi tuli, mata menjadi buta, buta dalam makna yang bukan makna yang buruk ya. Lidah menjadi kelu. Ini makna karena ketakjuban ya. Aku merenung tentang apa yang akan aku ucapkan saat berpisah. Sungguh-sungguh ku perindah rangkaian kata, namun aku terlupa saat kita berjumpa. Maka yang terucap hanya kata-kata hampa. Oh, itu keheningan ya. Jadi kalau kita berjumpa dengan Allah kok belum hening, belum suwung, belum diam, itu artinya kita belum masuk di dalam hakikat terdalam. Itulah keheningan. Jadi keheningan yang bukan diupayakan karena setiap upaya tidak mungkin menghasilkan keheningan. Ya, saya ulangi, tidak ada upaya yang bisa menghasilkan keheningan. Keheningan itu harus tanpa upaya, ya, tanpa usaha. Ya, kalau di dalam zikir la ilaha illallah itu sebenarnya zikir la ilaha illallah itu ada tiga level ya. Ya, ini zikir la ilaha illallah itu ada tiga level. Waktu membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kalau kita pas baca Fatihah itu kita sedang zikir la ilaha illallah. Lalu masuk ke lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah kita jumpa lagi di ngaji Risalah Qusairiyah ya. Risalatul Qusairiyah yang ditulis oleh Imam Qusairi. Kita masih membahas tentang asumtu atau keheningan. Atau hening, atau diam, atau suwung ya. Kemarin kita sudah menjelaskan hadis tentang suwung ya. Bahkan kalau di dalam Nasoihul Ibad itu disebutkan di sana as-sholatu wa imaduddin wa sumtu afdol. Bahwa sholat itu adalah tiang agama dan keheningan itu lebih utama. Ya artinya sholat itu harus menghasilkan keheningan. Kemarin juga sudah dijelaskan bahwa untuk sampai ke hadirat Allah kita harus hening. Disebutkan asumtu min adabil khadrati. Bahwa keheningan adalah adab kehadiran. Jika kalau kita ingin hadir eh, di hadapan Allah, kita harus hening. Sehingga dikatakan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika kita dibacakan Al-Qur'an, ya, ini secara hakikat kita hadir di dalam dialog kita dengan Sang Maha Sumber, Sang Maha tak terbatas, yakni Allah. Fastami'u wa ansitu ya. Jadi dengarkan eh, harus hening karena kalau nggak hening kita nggak bisa mendengarkan. Seperti kalau pikiran kita lagi suntuk, banyak apa percakapan di dalam benak kita, tentu kita nggak bisa mendengarkan apa omongan orang lain ya. Jadi kita jadi nggak hening. Wa qala ta'ala wa khosa'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Dan di hadapan Allah itu semua suara akan tunduk. Suara itu akan khusyuk. Khusyuk itu artinya tunduk sehingga
di hadapan Ar-Rahman, di hadapan Allah, maka suara-suara itu tunduk. Itulah keheningan ya, yang disebutkan di dalam surat Toha ayat 108. Nah, sekarang kita eh, membaca salah satu teks di dalam kitab Risalatul Qusairah tentang keheningan. Di sini adalah ada sebuah syair ya, ada syair, dua buah syair ya. Ini saya bacakan tentang keheningan atau asumtu. Afkuru ma aqulu idza iftaraqna fahkumu taiban hujajal maqal fa ansaha idza nahnul taqaina fa antuku hina antuku bil mahal. Afkuru aku merenung berpikir ma aku lu apa yang akan aku katakan idza iftarokna ketika kita berjumpa, ketika kita apa ketika kita akan aku ucapkan saat berpisah. Afkuru aku merenung ma aku lu tentang apa yang akan aku ucapkan idza iftarokna ketika kita akan berpisah. Ini kita sedang seseorang sedang berjumpa lalu dia berpikir nanti kalau berpisah apa yang aku katakan. Fa'ahkumu lalu aku bersungguh-sungguh memperindah. Fa'ahkumu aku akan membuat seakan-akan bijaksana, akan indah daiban dengan kesungguhan. Hujajal makoli rangkaian kata-kata. Fa'ansaha tetapi aku melupakannya idza nahnu ketika kita iltaqaina kita berjumpa. Fa'antuku lalu yang terucap hina antuku ketika aku berkata bil mahali adalah kata-kata hampa. Jadi ini begini ya kira-kira maknanya ya. Kita itu kan ketika akan berjumpa dengan kekasih, kita merangkai kata. Nanti aku akan rangkai kata-kata ini. Aku akan merangkai kata-kata indah saat nanti kita berjumpa lalu berpisah. Tetapi ketika kita berjumpa dengan kekasih, semua kata-kata itu akan hening tiba-tiba, semua akan membisu. Kata-kata tak terucapkan. Karena begitu kita terkagum-kagumnya dengan eh, kekasih itu. Jadi kata-kata yang dirangkai akan hilang. Maka sebenarnya perjumpaan dengan Allah pun demikian. Kalau kita berjumpa dengan kekasih lalu kata-kata itu menjadi hilang, kata-kata yang sudah kita rangkai itu tiba-tiba tak kita ingat lagi karena kita takjub terhadap keindahan kekasih. Maka ketika seseorang berjumpa dengan Sang Maha Kekasih, maka kata-kata itu tidak akan terucapkan lagi. Kita akan bisu di sana, kita akan hening di sana. Tidak akan ada kata-kata lagi. Afkuru ma aqulu idza iftaraqna fa ahkumu daiban hujajal maqal fa ansaha idza nahnu iltaqaina fa antuku khina antuku bil mahal. Aku merenung tentang apa yang akan aku ucapkan saat berpisah. Sungguh-sungguh ku perindah rangkaian kata, namun aku terlupa saat kita berjumpa. Maka yang terucap hanya kata-kata hampa. Oh, itu keheningan ya. Jadi kalau kita berjumpa dengan Allah kok belum hening, belum suwung, belum diam, itu artinya kita belum masuk di dalam hakikat terdalam. Kita masih menggunakan kata. Padahal ketika berjumpa dengan Sang Maha Kekasih, kata-kata itu hampa, ya. Jadi kita tak mampu tak mampu menggambarkan, bahkan tidak mampu mengucapkan satu patah kata pun. Itu keheningan. Lalu ada syair lain yang dikutip di dalam Risalah Kusairiyah ya. Wa kam hadisul laka hatta idza makan tumil luqyaka ansaituh. Wa kam hadisun betapa banyaknya kata-kata laka untukmu. Sudah kusiapkan banyak kata-kata. Hatta hingga idza makan tuh ketika aku berkesempatan milukiyaka berjumpa denganmu ansaituh aku lupa semuanya. Itu keheningan ya.
Jadi saat seseorang merasakan ketakjuban, merasakan cinta yang sangat mendalam, maka telinga menjadi tuli, mata menjadi buta, buta dalam makna yang bukan makna yang buruk ya. Lidah menjadi kelu. Ini makna karena ketakjuban, ya. Bukan karena nggak mau berkata-kata, tetapi tidak mampu berkata-kata lagi. Itulah keheningan. Ya kita bisa menganalogikan seperti tadi. Ya ketika kita berjumpa dengan kekasih, kita akan terpesona dan ketika kita terpesona, kita menjadi dalam tanda petik itu bengong. Kita akan terpana, oh ya, kita akan terpana. Dan ketika terpana kita seakan-akan kehilangan semua kata untuk mendeskripsikan, untuk menarasikan, untuk menggambarkan. Kata-kata itu akan hilang. Nah, itu kesuwungan, ke apa, keheningan, ya, kediaman dan itulah asum. Ya, itulah keheningan itu. Nah, itu syair yang menggambarkan tentang keheningan ya pada saat kita berjumpa dengan kekasih. Lalu di sini Imam Qusairi lalu menjelaskan penjelasan beliau. Warubbama ya sebentar ya. Ya. Warubbama dan warubbama yakunu sababu sukuti dan barangkali sebabnya diam ya, sebab suatu keheningan ya. Jadi warubama ya, ini barangkali sebab sebentar, ya. Barangkali suatu sebab keheningan itu khairotal badihah adalah sebuah ketakjuban. Sebenarnya ini penjelasan dari syair tadi ya. Jadi orang itu diam itu karena takjub. Jadi kita itu ya kalau istilahnya melongo, terbengong-bengong gitu. Ketika kita begitu takjubnya. Khairotal badihah, kita takjub. Jadi sebabnya orang hening itu ketakjuban. Bukan, jadi kalau kita ini merasa hening karena dipaksa, kita merasa ini khusyuk nih ketika sholat. Lalu kita bisa merasakan sebuah suasana keheningan atau sukut ya atau asumtu ya sebenarnya sama aja. Itu kalau itu bukan karena keterpaksaan, itu sebuah keniscayaan. Ketika memang di dalam hati kita itu muncul ketakjuban. Mungkin teman-teman yang eh, berada sering menjadi apa yang tinggalnya di laut misalnya, tidak pernah lihat pegunungan misalnya ya. Itu misalnya termasuk saya karena saya kan orang pantai ya di Rembang sana. Lalu ketika saya menghayati berada di dalam sebuah pegunungan, saya begitu takjubnya dan ketika takjub ya diajak ngomong sama istri saya nggak dengar karena takjub. Itu betul-betul rasa ketakjuban. Itulah keheningan. Jadi keheningan yang bukan diupayakan karena setiap upaya tidak mungkin menghasilkan keheningan. Ya, saya ulangi, tidak ada upaya yang bisa menghasilkan keheningan. Keheningan itu harus tanpa upaya, ya, tanpa usaha. Ya, kalau masih diusahakan itu nanti egonya masuk. Nah, ketika ego masuk, ya nggak ada itu yang namanya keheningan. Jadi keheningan itu semacam keotomatisan karena cinta. Karena sebenarnya ego itu kan seperti inginnya tadi ya berkata-kata ini seperti ini, seperti syair tadi. Jadi ketika apa seseorang ingin akan bertemu kekasih atau melihat pemandangan yang indah, dia sudah mempersiapkan oh nanti akan saya apa gambarkan, akan saya ucapkan kata-kata seperti ini gitu. Tapi ketika berada di dalam puncak keindahan di dalam apa namanya keindahan pertemuan itu kita bisa apa namanya bisa terdiam terdiam bukan karena pengen diam terdiam karena ketakjuban itu baru nanti setelah ketakjuban itu keheningan itu hilang baru setelah itu nah barulah kita bisa merangkai kata-kata tetapi ada suatu masa ada suatu waktu di mana kita hening saat itu yaitu khairotal badihah karena ketakjuban. Fa'innahu karena sesungguhnya. Idza waroda kasfun ketika datang kasef. Kasef itu sesuatu jadi tampak jelas ya. Ala wasfil Baghdadi ya.
di dalam apa namanya sesuatu yang tiba-tiba. Jadi ketika tiba-tiba sesuatu itu tampak jelas, khorosat, maka akan bisu al ibaratu semua ibarat. Inda dzalika saat itu. Nah, misalnya teman-teman ya, misalnya tidak pernah melihat laut misalnya, lalu apa tiba-tiba berada di pinggir pantai yang begitu indah, lalu teman-teman tiba-tiba melihat keindahan yang begitu luar biasa. Ya, teman-teman akan bengong, teman-teman akan bisu, teman-teman akan hening, teman-teman akan diam, teman-teman akan tiba-tiba seperti suung. Hanya hanya takjub saja. Gitu. Nah, itu makanya itu tadi yang saya sebut di awal kalau di apa namanya di dalam eh Nasoihul Ibad itu begitu. Jadi as-sholatu imaduddin wasumtu afdol. Jadi kadang-kadang kita sholat bisa merasakan ketakjuban yang luar biasa dan saat itu kita hening. Nah, jadi orang ketika sesuatu menjadi tampak jelas tiba-tiba dan kita jadi takjub saat itu, kita akan bisu. Maka fala bayana, tidak ada penjelasan, nggak bisa dijelaskan. Wala nutqo, tidak ada kata-kata, nggak bisa dikata-katakan. Watumisat, watumisati syawahidu dan tidak penglihatan terhapuskan. Jadi kalau masih bisa dikata-kata, kalau orang saat dia berkata-kata itu sebenarnya dia belum hening, karena dia masih berkata-kata. Dia masih bisa menjelaskan itu belum hening, itu belum asumtu, itu belum suwung. Dia masih bisa menggambarkan penglihatannya. Nah, itu belum watu misati syawahidu, belum terhapuskan penglihatan. Jadi keheningan itu fala bayana, fala nutko, wala nutko, watu misati syawahidu. Tidak ada apa namanya penjelasan, wala nutko, tidak ada kata-kata, waktu misati syawahidu dan terhapus semua penglihatan. Hulanika di saat itu. Fala ilma maka tidak ada pengetahuan. Nggak ada namanya ilmu saat itu. Hanya ketakjuban. Wala hissa dan tidak ada penginderaan. Nggak ada rasanya. Nggak bisa dirasakan manisnya, dinginnya, bentuknya, warnanya, suaranya. Nggak bisa. Wala hissa. Keheningan itu fala ilma wala hissa. Tidak ada pengetahuan dan tidak bisa digambarkan indrawi secara indrawi. Ya, kalau teman-teman nanti bicara apa belajar tentang praktek tasawuf itu ada istilah struktur indrawi. Al-hissu. Struktur indrawi. Jadi ada strukturnya. Nah, tetapi di dalam keadaan hening itu nggak ada strukturnya. Jadi di benak kita nggak bisa menggambarkan oh ukurannya sekian, eh, bentuknya demikian, warnanya ini gitu. Nggak bisa, teman-teman nggak bisa menggambarkan itu karena saat itu fala bayana, fala nutko, fala ilma, fala hissa. Tidak ada penjelasan, tidak ada kata-kata, tidak ada pengetahuan dan tidak ada gambaran. Maka ini digambarkan di dalam Al-Quran ya, ini surat Al-Maidah. Ini apa Syekh Imam Utsyairi yaitu menukil ayat Al-Quran. Qala Allahu Ta'ala fi kitabihil karim. Yauma yajma'ullahu rasula fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana. Nah, ini. Ketika Allah mengumpulkan para rasul lalu Allah bertanya, apa jawaban kaummu saat itu? Qalu la ilma lana, hamba tidak tahu. Saat itu para rasul sedang di dalam keheningan. Jadi jawabnya la ilma lana. La ilma lana. Tidak ada pengetahuan. Tidak ada pengetahuan. Ini dalam surat Al-Maidah itu Imam Qushairi memberi makna seperti itu. Ya. Jadi di sini di dalam apa kutipan yang saya kutip dari Risalatul Qusairiyah ini menggambarkan tentang hakikat keheningan. Jadi keheningan itu adalah disebabkan oleh ketakjuban, bukan disebabkan oleh ikhtiar ego kita. Aku pengen hening itu nggak bisa. Ya hening itu tiba-tiba takjub saja. Ya, maka sebenarnya menuju keheningan itu saya nyebut di dalam zikir nafas itu teknik tanpa teknik. Harus tanpa teknik. Kalau masih ada tekniknya,
Namanya nggak mungkin masuk ke dalam kefanaan, fana atau hening apa atau apa suwung. Jadi ketika masih ada usaha, ya, ketika masih ada usaha, maka tidak akan seseorang itu mencapai kesuwungan, nggak mungkin mencapai suwung, nggak mungkin mencapai hening, nggak mungkin mencapai fana. Jadi untuk menuju ke sana tanpa usaha. Nah ini makanya disebut ini tadi hayrotal badihah ala wasfil baghetah. Jadi di dalam ketakjuban, yang ketakjuban itu terjadi secara tiba-tiba. Kalau berusaha kan nggak tiba-tiba kita bisa, oh ini mau begini nih, ya. Kan begitu. Ini kalau ini nggak, jadi hayrotal badihah ala wasfil baghetah. Jadi di dalam ketakjuban yang apa namanya yang terjadi sesuatu secara tiba-tiba. Oh, tiba-tiba semua tampak indah. Tiba-tiba semua tampak begitu mempesona. Nah, itu sehingga itulah yang disebut sebagai hakikat dari keheningan ya. Jadi cirinya begitu, fala bayana wala nutqa fala ilma wala hissan. Itu hakikat dari keheningan. Nah, ini ya. Lalu, nah ini kalau kita di dalam zikir. Nah, ini ya. Ini penjelasan zikir la ilaha illallah yang menuju keheningan, ya. Jadi sebenarnya itu, ini saya mau menghubungkan ya. Ini tidak ada di dalam kitab Risalatul Qusairiyah ya. Ini eh, berada di dalam apa namanya teks-teks sufi yang lain ya. Ya, ini sudah biasa kita dengar sebenarnya. Tetapi saya ingin eh, menghubungkan ini dengan konteks keheningan tadi. Jadi di dalam zikir la ilaha illallah itu sebenarnya zikir la ilaha illallah itu ada tiga level ya. Ya, ini zikir la ilaha illallah itu ada tiga level. La ilaha illa huwa, ini ada huwa, yaitu dia, tidak ada Tuhan kecuali dia, Allah ya. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau, ya. Lalu puncaknya la ilaha illa ana. Jadi ini dari la ilaha illa huwa harus menuju la ilaha illa anta, dari la ilaha illa anta menuju la ilaha illa ana. Ya. Kalau kita zikir la ilaha illallah, itu kalau zikirnya la ilaha illa huwa, huwa itu dia. Artinya dia itu yang ada, dia Allah. Maka dia yang lain akan hilang. Nah, ini kalau teman-teman zikir la ilaha illa huwa, ya, maka tidak ada Tuhan kecuali dia. Nah, dia ini ditempati oleh Allah. Maka dia yang lain, dia materi, dia kedudukan, dia apa, kekayaan, dia karir, dia ilmu, dia apa, semuanya, dia surga, dia nggak ada. Dia neraka, dia surga. Dia yang ada hanya Allah. Maka la ilaha illa huwa itu menghilangkan huwa, huwa yang lain. Nah, tetapi saat itu karena yang hilang hanya huwa, maka ana, keakuan kita masih ada, lalu anta masih ada. Jadi aku dan kamu masih ada. Ini seperti ini nih, misalnya saya bilang la ilaha illa huwa. Nggak ada dia, hanya kita berdua. Hanya saya dan Anda. Itu la ilaha illa huwa. Ini belum suwung, karena masih ada ana, masih ada anta. Itu belum suwung, belum hening. Lalu kita masuk ke dunia lebih dalam, masuk ke dalam la ilaha illallah, hakikat la ilaha illallah yang lebih dalam. La ilaha illa anta. Tidak ada apapun kecuali engkau. Nah, kecuali engkau. Tidak ada Allah, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Tidak ada apa-apa kecuali engkau. Maka saat kita la ilaha illa anta, huanya tadi sudah hilang, ya. Lalu antanya juga hilang. Jadi dia dan kamu hilang karena kamunya ditempati oleh Allah ini. Nah, ini di huanya sudah masuk di dalam dimensi ketidakterbatasan, nggak ada dia kecuali Allah. Dia itu hanya Allah. Dia hilang.
dia yang lain maksudnya. Nah, ini huanya sudah hilang, lalu antanya juga dihilangkan. Karena antanya sudah dalam tanda petik ditempati oleh Allah. Dalam tanda petik ditempati ya. Nah, jangan dimaknani tempat seperti tempat dalam ruang dan waktu itu. Jadi ketika seseorang zikir la ilaha illa anta, itu huwa hilang, dia hilang, kamu hilang. Tetapi ini belum belum hening karena masih ada ana. Ini belum hening karena masih ada apa? Masih ada ana, masih ada aku. Nah, belum hening, masih ada aku di sini. Nah, ini belum suwung, ya, belum hening. Ini tapi ini bagus ya. Artinya ini jangan sekali lagi saya mohon untuk tidak bicara benar salah ya. Ini bicara tentang level. Level itu kan nggak salah. Misalnya orang sekolah kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 SD misalnya. Kan nggak ada yang salah. Kelas 1 ya benar, kelas 2 ya benar, kelas 3 yang benar. Yang salah itu nggak mau naik kelas gitu. Nah, jadi jangan bilang salah dan benar ya. Hanya ketika seseorang itu zikir la ilaha illa anta itu yang luruh adalah kamu dan dia. Tapi akunya belum luruh. Kalau tadi la ilaha illa huwa yang luruh hanya dia, tetapi kamu dan aku belum luruh. Jadi la ilaha illa huwa itu ya zikir tauhid tetapi belum suwung, belum hening. La ilaha illa anta itu ya zikir la ilaha illallah tapi belum hening karena masih ada aku. Nah, puncaknya adalah la ilaha illa ana. Nah, ini puncaknya. Ya, puncaknya adalah la ilaha illa ana. Tidak ada apa-apa kecuali aku. Maka di sini akunya ikut hilang. Huanya luruh, anta luruh, ya, dia luruh, kamu luruh, dan aku pun luruh. Karena ananya sudah ditempati Allah. Nah, ketika sudah ada Allah di sana, yang lainnya nggak bisa. Kayak sinar matahari ketika begitu terang, maka sinar yang lain ya nggak nggak ada. Walaupun dia apa hidup, lampunya hidup ya nggak bermakna karena ada sinar matahari yang begitu terang. Jadi la ilaha illa ana itulah zikir suwung, zikir keheningan, zikir fana. Itu la ilaha illa ana. Iki aku kita sudah nggak ada. Ya, ini aku kita ini sudah nggak ada. Nah, ini level zikir la ilaha illallah. Jadi Allah itu ya, la ilaha illallah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah masih kita anggap dia, berarti kita masih zikir la ilaha illa huwa. Jadi Allah itu ya masih di luaran sana. Misalnya makanya kalau kita baca Fatihah itu sebenarnya begitu ya teman-teman ya. Kalau kita membaca Fatihah kita bilang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, itu kan kita masih masih zikir di sini. Jadi waktu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Kita masih mensifati Allah berada di sana, berada sebagai Dia. Allah dia yang maha pengasih, yang maha penyayang, masih di sana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia yang Rabbul Alamin, yang memelihara semesta. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi kita masih la ilaha illallah itu. Waktu kita zikir, waktu kita membaca Fatihah sampai di apa namanya Ar-Rahmanir Rahim ya sampai di ayat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim kita masih di sini la ilaha illallah. Habis itu lalu tiba-tiba kita zikir la ilaha illa anta waktu itu yaitu iyaka. Loh, iyaka hanya engkaulah lo engkau nak budu kami menyembah ini sudah masuk ke situ. Jadi waktu iyaka nak budu wa iyaka nasta'in itu kita membaca Fatihah itu di sini sebagai manifestasi zikir la ilaha illa anta. Jadi Allah itu di depan kita. Berdialog kita langsung dengan Allah. Itu di sini.
Nah, kalau di sini ya sudah itu keheningan. Ini keheningan. Makanya namanya keheningan ya nggak ada kata-katanya. Namanya keheningan. Jadi waktu kita apa namanya membaca Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu kita sedang la ilaha illa anta. Waktu membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kalau kita pas membaca Fatihah itu kita sedang zikir la ilaha illa huwa. Lalu masuk ke lebih dalam Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kita sedang la ilaha illa anta. Terus habis itu ada diem, ada jeda. Nah, itulah keheningan. Itulah la ilaha illa ana. Jadi kita perlu misalnya sangat baik ya ketika membaca Fatihah kita maknani sebagai zikir la ilaha illallah itu. Ya, jadi Allah sepertinya jauh dulu sebagai dia lalu kita dekatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu seakan-akan Allah masih dia, masih di sana. Lalu masuk, kita bertemu langsung dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kita sedang menghadirkan Allah di depan kita. Iyyaka kepadamu ya Allah. Habis itu jeda. Nah, jeda itulah namanya la ilaha illa ana. Jadi membaca Fatihah itu sebenarnya begitu. Jadi Fatihah itu adalah levelnya itu kayak begitu. Dilatih zikir la ilaha illa huwa, lalu masuk ke la ilaha illa anta, lalu masuk ke la ilaha illa ana. Nah itu. Jadi kalau sholat itu sebenarnya maknanya begitu teman-teman. Itu sebenarnya melatih menuju keheningan itu. Tetapi sekali lagi keheningan nggak bisa dilatih. Kalau jadi keheningan itu ketika teman-teman Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berjumpa langsung dengan Allah di hadapan kita lalu tiba-tiba kita takjub. Lalu tiba-tiba kita berada di dalam khairotal badihah, lalu kita tiba-tiba karena itu berlangsung wasfil baghtah dengan tiba-tiba kita takjub lalu hening. Nah, itu hening. Nah, itu sholat ya. Sholat atau lebih khususnya membaca Fatihah. Jadi membaca Fatihah itu sebenarnya levelnya begitu. Awalnya la ilaha illa huwa, lalu la ilaha illa anta, lalu la ilaha illa ana. Masuklah kita di dalam keheningan. Ya, saya kira demikian, teman-teman. Ya, kita lanjutkan insya Allah masih ada satu episode lagi untuk keheningan ya. Nanti saya akan jelaskan keheningan dari aspek spiritual ya. Ya, terima kasih sudah hadir, sudah menyimak. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.